Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Dwi Rahayu. Saya dari Prodi Piawud, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga. Apa itu pengertian dari manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan, merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendaya gunakan sumber manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan produktif. Objek atau sumber daya yang menjadi kajian dalam manajemen pendidikan ada 7. Yang pertama yaitu atau manusia adalah unsur terpenting yang perlu dikelola dalam manajemen pendidikan. Pengelolaan yang biasa dilakukan misalnya dengan mengorganisasikan manusia dengan melihat apa yang menjadi keahlian orang tersebut. Dan yang nomor 2 yaitu money. Money atau uang dimaksud dalam mengelola pendanaan atau pembiayaan secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan dalam suatu lembaga pendidikan. Dan yang ketiga yaitu material. Material atau bahan materi merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan. Melalui pengelolaan material, maka bisa terbentuk kurikulum yang berisi panduan dasar untuk mentransfer ilmu dari guru ke siswa. Dan yang nomor 4 yaitu metode. Pengelolaan metode juga harus dilakukan dengan baik. Metode yang digunakan untuk mengajar guru di sekolah satu dengan guru di sekolah lain tidak sama karena tergantung pada kesiapan siswa yang diajar. Dan yang nomor 5 yaitu mesin. Pengelolaan mesin bertujuan untuk dapat mengelola mesin yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar supaya dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak dapat mengalami kerusakan. Untuk orang yang mengelola mesin biasanya harus orang yang benar-benar tahu cara merawat mesin tersebut dengan baik. Yang nomor 6 yaitu ada market. Market atau pasar adalah salah satu kunci yang menentukan sekolah atau lembaga pendidikan tersebut menjadi lembaga pendidikan yang besar atau kecil. Pasar yang dimaksud adalah masyarakat secara luas. Sasaran yang dituju adalah masyarakat yang berniat menyekolahkan putra-putri mereka. Dan yang terakhir, yang nomor 7, yaitu minutes. Minutes atau waktu perlu dikelola dengan baik karena waktu belajar peserta didik di sekolah sangat terbatas, sehingga perlu pengelolaan yang baik supaya waktu belajar mengajar menjadi lebih efisien. Tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, efisien dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, bermuara pada tujuan pendidikan. Yang keempat, mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang bermutu dan menyenangkan, dan yang lebih penting lagi adalah dapat menciptakan peserta didik belajar cara belajar atau learning how to learn yang terbaik bagi dirinya. Yang kedua, meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan bagi pendidik sehingga lebih profesional. Yang ketiga, menghemat sumber daya dengan hasil memuaskan. Yang keempat, mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional. Fungsi manajemen pendidikan. Pada umumnya, ada 4 fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat, yaitu fungsi perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau organizing, fungsi pelaksanaan atau actuating, dan fungsi pengendalian atau controlling. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama, menurut wilayah kerja, ruang lingkup meliputi manajemen seluruh negara,
manajemen satu provinsi, manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Yang kedua, menurut objek garapan, ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. Yang ketiga, menurut fungsi kegiatan, ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi, atau mengevaluasi. 20 jenis manajemen. Yang pertama, manajemen strategis. Yang kedua, manajemen pemasaran. Dan yang ketiga, manajemen humas. Yang keempat, manajemen penjualan. Yang kelima, manajemen rantai pasokan. Yang selanjutnya nomor 6, yaitu manajemen operasi. Yang nomor 7, manajemen pengadaan. Yang ke-8, manajemen keuangan dan akuntansi. Yang nomor 9, manajemen sumber daya manusia. Dan yang ke-10, yaitu manajemen teknologi dan informasi. Lalu yang nomor 11, yaitu manajemen R&D. Yang nomor 12, yaitu manajemen rekayasa. Yang nomor 13, manajemen proyek. Yang nomor 14, manajemen program. Yang ke-15, manajemen resiko. Lalu yang nomor 16, yaitu ada manajemen kualitas. Yang nomor 17, yaitu manajemen perubahan. Yang nomor 18, manajemen inovasi. Yang 19, manajemen desain. Dan yang terakhir, yaitu nomor 20, manajemen fasilitas.